Alia Widarwaru. Nah, teman-teman, apakah teman-teman mengasihi orang tua kalian? Atau sebaliknya, teman-teman benci kepada kedua orang tua kalian? Wah, apakah karena mereka mempunyai segalanya? Apakah karena mereka tidak menegur teman-teman? Apa saja yang ingin teman-teman perbuat, salah benar yang teman-teman lakukan, mereka selalu mendukung, mereka selalu mengiyakan. Atau teman-teman mengasihi orang tua karena itu sebuah kewajiban, atau memang teman-teman mau mengasihi orang tua sebagai orang yang sudah melahirkan teman-teman di dunia ini, atau karena teman-teman memang mempunyai hati yang tulus kepada orang tua kalian dan mau mengasihi orang tua kalian apapun keadaannya. Atau sebaliknya, teman-teman benci kepada orang tua, atau teman-teman menyimpan dendam kepada orang tua. Ayo, mana nih teman-teman, mengasihi orang tua atau membenci mereka? Jika alasan teman-teman untuk mengasihi orang tua kalian karena mempunyai segalanya, karena orang tua dapat membahagiakan kalian karena harta yang mereka miliki. Nah, teman-teman, jika itu yang membuat teman-teman untuk mengasihi orang tua kalian, bagaimana jika suatu saat nanti harta itu akan hilang? Bagaimana jika suatu saat nanti orang tua akan jatuh miskin? Apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman terus mengasihi orang tua? Atau sebaliknya, teman-teman akan membenci orang tua karena tidak mempunyai apa-apa lagi? Nah, teman-teman, jangan kasihi orang tua karena mereka dapat membahagiakan kamu dan saya, karena mereka mempunyai segalanya, karena mereka mempunyai harta dan mereka bisa memberikan kita hidup yang mewah. Itu tidak penting, teman-teman, dan itu akan hilang. Itu hanya hal-hal sementara. Bagaimana kita sebagai anak-anak, kita sebagai anak mereka harus mengasihi mereka, walaupun mereka miskin, walaupun mereka orang tua yang tidak punya apa-apa. Tetapi kita sebagai anak tidak boleh mengalahkan orang tua kita. Kenapa bisa kita lahir di keluarga miskin? Itu memang sudah rencana Tuhan dalam hidup kita, mengizinkan kita lahir di keluarga miskin, karena Tuhan punya rencana atas hidupmu dan hidup saya. Terimalah orang tuamu apa adanya dan kasihi mereka. Jangan kasihi mereka karena mereka bisa memenuhi kebahagiaan dan memenuhi segala kebutuhan teman-teman. Tetapi marilah kita mengasihi mereka dengan kasih yang tulus, dengan kesetiaan kita apapun keadaan orang tua kita. Mereka pun miskin, mereka pun bersusah payah untuk mendapatkan sesuap nasi. Jangan pernah menyesal karena kamu lahir di keluarga miskin. Bangkit dan maju, bahagiakanlah keluargamu, bahagiakanlah kedua orang tuamu, karena orang tua adalah orang yang selalu mengasihi kita, yang bisa memberi kita kasih yang tulus apa adanya.
Dan tidak ada orang tua yang jahat. Tidak ada orang tua yang kejam. Orang tua selalu mengasihi kita apa adanya. Orang tua selalu berkorban demi kita, anak-anak mereka. Sekalipun orang tua kita saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua kita lihat tidak berguna sama sekali. Ingat, mereka adalah orang tuamu dan orang tuaku. Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang bodoh. Mereka tidak pernah ingin membuat hal-hal yang aneh. Mereka tidak pernah ingin menjatuhkan anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya orang tua mengasihi kita, walaupun dengan cara mereka menunjukkan kasih itu tidak bisa kita lihat kalau mereka mengasihi kita. Atau sebaliknya, teman-teman saat ini menyimpan dendam, benci kepada orang tua karena sesuatu hal. Mungkin karena mempunyai keluarga yang berantakan, mempunyai sosok ayah yang pemabuk, mempunyai keluarga yang tidak memberi kamu kebahagiaan, atau karena mempunyai keluarga yang tidak harmonis, mempunyai ayah dan saudara-saudara kita semua yang pemain judi, atau karena orang tua pernah memukul teman-teman atau pernah menolak teman-teman, atau orang tua pernah berkata yang tidak senonoh atau berkata yang tidak baik kepada teman-teman untuk menegur teman-teman. Mungkin teman-teman pernah berbuat kesalahan dan secara spontan orang tua berkata hal yang jelek kepada teman-teman. Jika itu alasan teman-teman karena pernah orang tua berkata buruk, berkata jelek kepada teman-teman. Sekarang mari kita buka wawasan kita, buka pikiran kita, buka hati kita. Mari teman-teman kita mengampuni orang tua kita. Mari teman-teman kita mengasihi mereka, kita memeluk mereka. Atau alasan teman-teman membenci orang tua karena mempunyai sosok ayah yang pemabuk. Jika itu alasan teman-teman karena mempunyai ayah yang pemabuk atau ayah yang pemain judi. Jika itu alasan teman-teman, mari teman-teman jangan simpan dendam terlalu lama. Mari kita lihat bagaimana latar belakang ayah kita. Bagaimana ayah kita diperlakukan oleh kakek dan nenek kita. Mungkin ayah kita sekarang bisa berlaku buruk karena apa yang diperbuat, apa yang dilakukan orang tua mereka kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan hal itu kepada kita, dan mereka melakukan hal itu karena terpengaruh dengan masa lalunya mereka. Teman-teman, seburuk apapun ayah kita, dia pemabuk, dia penjudi, atau yang lainnya, teman-teman, mari kita mengasihi ayah kita. Mari kita menyayangi ayah kita.
kita. Dulunya juga saya berpikir seperti teman-teman, karena saya mempunyai sosok ayah yang pemabuk dan tidak bisa melihat apa kebaikan yang ada dalam diri ayah saya, sehingga saya dan saudara-saudara saya semuanya membenci ayah saya karena dia seorang pemabuk. Tapi suatu saat saya sadar bahwa sekalipun ayah saya pemabuk, sekalipun ayah saya pemain judi, tetapi kasih sayangnya untuk kami semua tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan kasih sayangnya kepada kami, teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman, seburuk apapun orang tua, ayah teman-teman sekarang ini, ingat, lihatlah kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri teman-teman. Saya pernah ketika saya tamat SMA dan melanjut kuliah, saya berpikir bahwa ayah saya tidak setuju dengan perkuliahan saya dan tidak mendukung saya untuk kuliah, untuk memberikan biaya. Ternyata teman-teman, di saat saya sudah mau berangkat, ayah saya menyediakan segala sesuatu apapun yang saya butuhkan. Dan ketika hari perpisahan kami, ayah saya menangis. Ayah saya sedih dan saya melihat air mata yang tulus keluar dari matanya. Di situ saya sadar bahwa seburuk apapun orang tua kita, mereka selalu mengasihi kita. Mereka selalu menyayangi kita. Mungkin cara mereka yang berbeda karena apa yang dilakukan orang tua mereka, yang kita lihat sosok ayah yang ada dalam diri mereka, kita menilai mereka buruk. Padahal mereka orang tua kita satu-satunya yang begitu mengasihi kita, yang begitu menyayangi kita. Saya masih ingat kata-kata terakhir ayah saya ketika saya pergi kuliah di Jawa Tengah. Sebelum kami berpisah, kami berdoa bersama keluarga besar kami. Kata ayah saya masih ingat, sambil menangis, meneteskan air matanya yang terus mengalir, yang tidak mau berpisah dengan kami anak-anaknya ketika kami mengambil tindakan dan mereka juga bertindak mengizinkan kami untuk pergi kuliah. Apa kata ayah saya? Wida, jika ayah sakit atau anggota keluarga kita yang lain sakit, jika kamu tidak bisa melihat, ikhlaskan. Dan saya tidak pernah menyalahkan kamu. Saya tidak pernah marah kepada kamu. Saya tidak pernah membenci kalian semua. Saya mengasihi kalian. Saya mencintai kalian. Dengan air matanya yang menetes, di situ hati ini hancur. Dan saya juga merasa bersalah. Ternyata selama ini karena ayah saya pemabuk dan penjudi, kami seringkali menilai, melihat sosok ayah yang ada dalam dirinya buruk di mata kami.
Tetapi hal itu menyadarkan saya bahwa seburuk apapun keluarga kita, ayah kita, ingat, dia menyimpan cinta, menyimpan kasih untuk teman-teman, dan orang tua saya juga menyimpan kasih yang begitu besar kepada saya dan kakak-kakak saya dan adik-adik saya. Begitu juga dengan teman-teman. Ayah kita, dia mempunyai kasih yang tulus untuk kita dan yang tidak pernah digantikan orang. Mari teman-teman, kita mengasihi orang tua kita apa adanya. Kita mengasihi orang tua kita dengan tulus. Kita mengasihi orang tua kita dengan segenap hati kita. Jangan lihat keburukan yang ada dalam diri mereka, tetapi pandang, lihatlah hal-hal baik yang ada dalam diri mereka. Itu saja pesan saya teman-teman. Mari kita mengampuni orang tua kita jika orang tua kita pernah berbuat salah. Mari kita merangkul orang tua kita. Mari kita membahagiakan mereka. Bangkit terus, jangan menyerah, dan terus bawa mereka ke dalam doa. Hal yang utama, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tanpa Tuhan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tanpa kasih Tuhan, kamu tidak bisa melihat kebaikan yang ada dalam diri ayahmu dan juga ibumu. Begitu juga dengan saya. Kita bisa melihat hal-hal baik yang ada dalam diri mereka jika kita terus membawa mereka dalam doa dan mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Biarlah Tuhan yang bekerja dan yang berotoritas dalam keluarga kita, dalam hidup kita, masa depan kita, dan kita mengampuni, kita membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percaya teman-teman, damai sejahtera akan menyertai kita semuanya. Kasihi keluarga, orang tua kita. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadi teladan bagi kita untuk mengasihi orang tua kita apa adanya tanpa memandang kondisi dan melihat mereka miskin atau mereka susah payah untuk mendapatkan sesuatu untuk mencukupkan kebutuhan kita. Kita terima mereka, kita mengasihi mereka, sebab tidak ada orang lain yang bisa memberikan kondisi mereka. Sekian, terima kasih untuk semuanya dan yang sudah menyukai. Semoga kedepannya saya terus membuat hal-hal yang baru untuk teman-teman melihat dan nonton. Dan dalam hal ini saya butuh dukungan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.